Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam saliri. Ya hari ini, apa kabar? Luar biasa, happy kan? Ya, seminggu, Iya, 2 minggu nggak ketemu ya. Udah lama. Ya. Seneng loh hari ini. Iya, senang sekali Ketemu dong. lagi di Betul. ibadah sekolah minggu GKA Sion. Benar sekali. Kita sapa yuk semuanya anak-anak. Yes. Hai anak-anak Singaraja. Hai Pupuan. Hai Karyasari. Hai Standar Dijensi. Hai Pusat. Waduh, luar biasa. Kita mulai lagunya yuk, kita nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Seperti aku yang lagi Betul bahagia sekali. ya. Oke. Yuk, sambil tepuk tangan juga bisa ya anak-anak. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, anak-anak, yuk kita akan berdoa untuk datang kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu melalui ibadah sekolah minggu ini. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Lasan ini Aishiteru. Oh, I love you too, Lose. Sarange. Sarange. Sarange anak-anak. Sarange. Ngomong-ngomong nih, kita sarange Aishiteru, I love you. Anak-anak tahu nggak sebenarnya ada kasih yang lebih dari semuanya? Kasih apa itu loh? Kasihnya Tuhan Yesus yang lebih tinggi dari langit. Dan lebih dalam juga ya, luar Lebih biasa, lebih lebar lebar dari ya. samudra. Benar sekali. Iya. Kita mau sama-sama nyanyiin lagu Yuk. ini. Kasih Yesus itu manis dan yes. indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus tinggi tak teratasi, dalam tak terseli, lebar tak terpilih. Oh oh kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus tinggi tak teratasi, dalam tak terseli, lebar tak terpilih. Oh oh kasih Yesus. Wah, luar biasa ya Luar kasih kita biasa. ya. Kasih Tuhan Yesus luar biasa. Kalau Lasu kali ini tahu nggak buah Roh Kudus itu apa aja? Ada kasih, ada sukacita, Betul sekali. ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan pemuasan diri yang terakhir Yes. ya. Luar biasa ya. Yuk kita belajar lagu ini yuk Kak. ada lagunya ya? Ada lagunya ya. Oke. Kita nyanyi lagu ini buah Roh Kudus. Yuk kita nyanyi lagu ini anak-anak. Sambil bertepuk tangan juga bisa ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya anak-anak. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Lasan ini Iya, kita itu setiap hari Minggu kan mendengarkan cerita firman Tuhan. betul sekali Nah, kali ini. berarti kita mau memberikan yang terbaik dulu buat Tuhan. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan itu, hati kita, telinga kita, sungguh-sungguh mau kita berikan buat Tuhan, memberikan yang terbaik buat Kita Tuhan. mau memberikan a gift to you ya. Iya. Betul sekali. Yuk kita nyanyi lagu ini ya anak-anak ya. Kita siapkan hati kita ya untuk masuk firman Tuhan ya. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I'll give it to you, Lord. I give you to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do,
It's a gift to you. Everything I have, Everything I have, all you've given me, all you given me, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. yuk anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang begitu indah yang kami dapat nyanyikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Tuhan, tolong siapkan hati kami supaya kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Wow, jumpa lagi sama Lause Heni. Tapi hari ini Lause Heni tidak sendirian. Lause Heni mau kenalin, ada Lause baru. Lause baru dari mana ya? Kita panggil yuk. Ayo Lause, sini Lause. Halo, Lause Nah, Heni. aduh Lausenya cantik banget. Aduh, terima kasih. Ini namanya Lause. Lause Ita. Wah, Lause Ita. Gampang namanya ya. Gampang disebut, gampang diingat. Nah, Lause Ita mulai hari ini dan beberapa waktu ke depan akan membantu untuk bercerita buat kita sekalian. Ya, Lause ya? Betul, Lause. Nah, Lause dari mana sih? Aduh, Lause sih masa nggak tahu? Nggak tahu ya? Tahu, pura-pura nanya. Lause dari Jakarta. Ah, oke. Anak Lause ada berapa ya, Lause? Ada 2. Ada 2. Nanti kenalan sama anak Lause Iya, ya. boleh dong. Nah, Lause, sepanjang bulan Agustus itu kita sudah bercerita dan anak-anak sudah mendengar tentang kisah Yakub. Ya. Nah, bagaimana Yakub ditolong oleh Tuhan sampai terakhir pada waktu dia takut bertemu dengan kakaknya yaitu Esau. Oh, iya. Nah, hari ini Lause mau cerita apa ya? Ada deh. Oke deh, kalau gitu Lause Heni pamit dulu ya. Lause ini bukannya mau ikut cerita Enggak, juga? Lause Heni nanti. Sekarang Lause Ita aja. kirain. Lause Heni pamit. Dah Lause Ita. Dadah. Dadah. Dadah, Lause Heni. Halo anak-anak. Wah, itu dia tadi perkenalan dengan Lause Ita. Nah, hari ini Lause Ita mau cerita tentang Bapak Yakub. Tetapi sekarang Lause mau ceritanya tentang anak-anaknya Bapak Yakub. Kamu masih ingat nggak ada berapa anaknya Bapak Yakub? Ada 13. Wah, banyak ya. Lause lagi bayangkan kalau misalnya mereka lagi main bersama, lari-lari gitu, wah pasti ramai ya rumah Bapak Yakub. Nah, tapi anak-anak, di antara semua anaknya, di 13 anaknya yang banyak itu, Bapak Yakub paling sayang satu anak saja. Tahu nggak siapa? Namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini anak yang ke-11. Coba anak-anak di rumah ikutin Lause. Ucapkan sama-sama ya. Yusuf. 1, 2, 3. Yusuf. Nah, Yusuf ini anak yang paling disayang oleh Bapak Yakub. Nah, Bapak Yakub pernah tuh menyuruh orang untuk membuatkan sebuah jubah. Jubah itu baju ya. Baju seperti baju yang kita pakai. Baju yang sangat indah. Wah, dibilang di Alkitab katanya maha indah. Maha indah itu berarti sangat indah, sangat bagus. Mungkin ada warna-warni yang banyak gitu ya, warnanya bagus-bagus, ada hiasan-hiasannya. Dan ternyata bajunya itu hanya untuk Yusuf. Jadi saudara-saudaranya yang lain dapat nggak? Enggak. Nah, gimana dong perasaannya waktu mereka lihat Yusuf pakai baju yang bagus, pakai baju yang indah? Mereka jadi marah, mereka benci.
aduh kok Yusuf bisa sih pakai baju yang bagus, dapat baju yang indah dari papa, kita nggak dikasih, sebel deh gitu. Mereka benci sama Yusuf. Lalu bukan cuma itu juga, suatu hari nih Yusuf panggil koko-kokonya, saudara-saudaranya itu. Dia mau cerita, katanya cerita apa sih? Yusuf cerita bahwa dia bermimpi. Wah, mimpi apa ya Yusuf? Ternyata Yusuf mimpi bahwa suatu hari nanti, katanya nih, mungkin papanya, mamanya, kokonya dan semua saudaranya akan sujud sama dia. Wah, akan hormat sama Yusuf. Wah, seperti raja gitu ya kira-kira. Jadi kokonya waktu dengar ceritanya Yusuf tentang mimpinya itu langsung mikir, maksudnya apa? Kamu kan anak kecil, kamu adik-adiknya kami. Kok kami disuruh sembah-sembah kamu? Kok kami disuruh hormat-hormat sama kamu? Enak aja, nggak mau. Dan mereka jadi tambah marah sama Yusuf. Lalu Alkitab menulis bahwa mereka menjadi iri hati. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu iri hati? Iri hati itu gini loh anak-anak, artinya kalau misalnya nih Papa sudah bagi semua, Koko dapat permen, semua dapat permen sama rata. Wah, tiba-tiba kamu lihat, Koko permennya kok warnanya beda, padahal kita sama permen, tapi kok warnanya gitu, aku mau ya permen Koko, aku mau permen Koko. Lihat Cece punya boneka, mau juga, aku juga mau itu, aku mau. Jadi lihat punya orang lain, kita jadi kepengen juga. Nah, dan kita jadi nggak happy kalau kita nggak dapetin apa yang kita mau, yang punya orang itu. Jadi kita selalu pengen punya orang lain, gitu ya. Padahal kita sendiri punya. Nah, anak-anak itu namanya iri hati. Dan boleh nggak sih kita iri hati? Ternyata Tuhan sedih loh kalau lihat kita iri hati. Tuhan gak suka lihat kita anak-anaknya suka iri hati. Karena iri hati itu dosa. Anak-anak, dosa. Kenapa? Karena kalau kita iri hati, kita kepengen punya orang pakai ini kita mau, orang punya ini kita mau. Nanti kita lama-lama kalau nggak dapat, kita jadi benci sama dia, nggak mau main sama dia, nggak mau temenan sama dia. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh kan? Makanya boleh kita iri hati. Lalu yang paling penting nih, kalau kita iri hati, kita jadi anak yang tidak tahu bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu lihat, yang itu dia punya mainannya bagus, aku mau. Pokoknya semua punya orang kita mau. Kita selalu lihat punya orang lain, tapi kita lupa bahwa kita juga punya. Kita juga diberkati sama Tuhan dengan berkat yang melimpah. Nah, karena itu anak-anak, kita harus belajar bersyukur supaya kita tidak menjadi anak yang suka iri hati. Gimana caranya ya bersyukur? Nah, bisa dimulai dengan cara yang mudah. Misalnya, kita belajar mengucapkan terima kasih. Terima kasih Papa, terima kasih Mama sudah menjaga saya, atau terima kasih Mama sudah menyediakan makanan yang enak dan sehat. Atau terima kasih Koko, terima kasih Cece, terima kasih Dedek sudah menemani saya bermain, sudah mau berbagi mainan dengan saya. Nah, itu kan belajar untuk mengucapkan terima kasih. Atau juga kita harus berterima kasih kepada siapa? Tuhan. Untuk apa? Untuk berkatnya. Terima kasih Tuhan, saya punya papa mama yang mengasihi saya. Saya punya tempat tinggal, punya rumah yang sederhana. Meskipun sederhana bisa melindungi dari panas dan hujan. Nah, kalau kita belajar terus terbiasa untuk mengucap syukur, maka kita tidak lagi akan melihat orang lain. Orang punya itu, aku mau. Apa tadi? Iri hati. Nah, makanya kita harus belajar bersyukur. Yuk sama-sama kita bilang bersyukur. 1, 2, 3. Bersyukur. Yuk, kiranya Tuhan menolong kita ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar untuk menjadi anak
yang tahu bersyukur sehingga kami tidak lagi iri hati kepada orang lain yang memiliki lebih dari kami. Tuhan tolong kami, setiap hari kami mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Nah anak-anak, kalian sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan bagi kita hari ini ya. Nah, untuk ayat hafalannya terambil dari Amsal 14 ayat 30. Sekali lagi, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dan untuk persembahannya, kalian boleh titipkan ke papa mama untuk dibawa ke gereja, atau kalian bisa juga menitipkan kepada papa mama untuk ditransfer melalui QRIS yang ada dan juga nomor rekening yang ada di deskripsi di bawah ini. Thank you semuanya, Tuhan Yesus memberkati.